Pencarian warga tenggelam di bendungan Wai Sekampung, Pagelaran, Pringsewu membuahkan hasil pada Sabtu sore. Korban bernama Saiful Anwar, berusia 36 tahun, warga Pugung, Tanggamus. Jasadnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pringsewu. Pencarian korban berlangsung sekitar 23 jam. Jasad Saiful Anwar ditemukan di kedalaman 20 meter oleh salah satu warga yang ikut bersama tim Basarnas. Tim Basarnas membawa alat sonar dalam air, namun jenazah ditemukan setelah tersangkut jangkar yang ditenggelamkan ke bendungan. Pakai jangkar talinya kurang lebih 15 meter. Nah, itu awal mulai seperti apa sih bisa terjadi? Gimana? Awalnya seperti apa kok bisa ditemukan itu? Ada tempus-tempusan. Jadi saya penasaran, saya lempar satu kali gagal, yang kedua kalinya pas nyangkut di lehernya. Yang kedua kena di leher. Kena di lehernya, langsung saya angkat ke atas. Langsung diangkat. Untuk hari ini kita sudah melakukan pencarian awal ya dengan menggunakan sonar. Tadi kita sudah melakukan manuver-manuver yang diduga ada korban di titik tersebut ya, karena berdasarkan hasil pantauan sonar itu terdeteksi. Namun pihak keluarga mengikhlaskan meninggalnya Saiful Anwar. Mereka sempat menolak jenazah diautopsi. Di antara keluarga itu menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena sudah tidak tahan mungkin melihat keluarga mereka. Ya alhamdulillah kita kasih gambaran menurut untuk apa tujuannya yang untuk kita proses lanjutnya. Saiful Anwar meninggal dunia saat berwisata di bendungan Wai Sekampung, Pringsewu. Ia tenggelam saat bersuah foto di sekitar bendungan bersama dua temannya. Kalau memang udah ikhlas, Pak. Sosok dari ini korban ini anak kandung ibu. Anak yang keberapa sih? Anak yang kelima. Anak kelima dari berapa bersaudara? 6. Dari 6 bersaudara. Ini Ayu kakak pasnya ya. Kakak yang pertama. Emang kepribadian dari korban sendiri di keluarga seperti apa sih? Baik, penurut orangnya. Jenazah kemudian dibawa keluarganya ke rumah duka di Pugung, Tanggamus. Petugas SAR dan polisi mengimbau masyarakat yang berwisata di bendungan Wai Sekampung, Pringsewu agar tidak berenang atau bermain di tepi bendungan, sebab bendungan Wai Sekampung memiliki kedalaman mencapai 20 meter. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Jenazah Muhammad Ihsan dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Karyajaya, Kecamatan Waituba, Waikanan, Jumat siang. Siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Waituba, Waikanan meninggal dunia setelah berkelahi dengan teman sekelasnya berinisial DJ. Korban meninggal akibat dipukul keras di bagian kepala belakang. Perkelahian keduanya terjadi di lingkungan sekolah sesaat sebelum masuk jam belajar. Mereka bertemu di kantin sekolah yang masih sepi. Guru yang akan melerai keributan mendapati Ihsan sudah tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri, dan langsung melarikannya ke puskesmas. Ihsan meninggal dunia sekitar 1 jam setelah mendapat penanganan medis puskesmas. Itu siswa udah ada di sekolah, tadi tuh masih sepi banget kok. Jadi ya saya ada di sekolah tadi, saya jam 6 udah di situ kok. Kejadiannya itu di mana, di depan kah apa di mana, Bu? Di dalam dekat kantin, dekat kantin dia duduk-duduk gitu ya, namanya anak-anak ya mau diapakan lagi, tapi kita udah usaha kok. Mereka itu satu kelas, Bu ya? Hah? Satu kelas, Bu ya? Satu kelas, satu mobil, budemen juga ya. Minggu siang tersangka DY ditahan Polsek Waituba, Waikanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, perkelahian dengan tangan kosong itu dipicu saling ejek nama orang tua. Ya sebelumnya saling olo-oloan, sempat adu mulut, sempat saling pukul. Nah pada saat saling pukul tadi Ananda, salah satu Ananda tadi terkena ke pukulan bagian belakang, terjatuh, kemudian dibawa ke puskesmas dan sekitar jam 8.30 dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak puskesmas Waituba. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ancamannya 7 tahun penjara. Sementara pihak sekolah akan memperbaiki sistem pengawasan di sekolah lebih ketat kepada murid-muridnya.
Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Tim penyidik Polres Lampung Barat Sabtu siang menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang santri Pondok Pesantren Al-Falah di pesisir barat bernama Doni berusia 17 tahun. Rekonstruksi digelar di lingkungan Polres untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan jika digelar di TKP Ponpes Al-Falah. Korban tewas setelah ditikam pisau dapur oleh adik kelasnya berinisial RZ berusia 15 tahun. Pembunuhan telah direncanakan RZ yang sakit hati karena ditegur korban akibat terlambat datang pada acara pengajian. Usai pengajian itu, RZ membunuh Doni di belakang masjid tempat pengajian digelar. Kejadian ini berawal pada saat pelaku anak terlambat datang ke pengajian sehingga dia ditegur oleh seniornya yang saat itu memimpin pengajian. Dikarenakan ditegur oleh seniornya sehingga pelaku anak tidak terima dan merasa sakit hati. Pada malam harinya pelaku anak mengajak korban untuk berkelahi di belakang bawah masjid. Pada saat itu juga pelaku anak memang sudah menyiapkan senjata tajam yang dibawanya. Selanjutnya dilakukan penikaman pada bagian tangan dan kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pembunuhan terhadap Doni oleh RZ, adik kelasnya di Pondok Pesantren Al-Falah Pesisir Barat, terjadi pada Kamis malam. RZ ditangkap oleh para santri dan guru pondok pesantren, kemudian diserahkan ke polisi. Pisau yang digunakan RZ menikam Doni disita polisi. Meski RZ masih berusia di bawah umur, polisi tetap menjeratnya dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pulang sore, kadang malam juga gitu, untuk dia di sekolah. Tangis para pelajar yang ditangkap polisi sektor Sukarame Bandar Lampung tak terbendung saat mereka meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Seorang ibu bahkan hingga sesenggukan menyatakan sangat menyayangi sang anak dan tidak mau anaknya terlibat lagi dengan hal-hal negatif. Para pelajar ini menangis saat akan dibebaskan polisi. Mereka ditangkap karena diduga akan tawuran. Polisi menyita senjata tajam seperti parang, celurit hingga pedang. Semuanya karena mungkin kesibukan kita, kelalaian orang tua, alasan. 24 pelajar ini ditangkap di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Mereka bergerombol mengendarai motor dan membawa senjata tajam. Pada saat diamankan kemudian hasil pemeriksaan tidak cukup bukti, kami kembalikan kepada orang tuanya, kemudian kami memberikan arahan, kemudian kami mengundang orang tuanya, kemudian buat surat pernyataan. Dan setelah itu rencana saya akan kembalikan atau serahkan kepada pihak keluarga, ya, termasuk tadi dari Dewan Gurunya. Saya undang ke sini. Dari 24 pelajar yang ditangkap, 5 diantaranya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Polisi meminta para guru dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya dan secara berkala memeriksa ponsel mereka, sebab mereka akan tawuran dengan kelompok pelajar lain melalui tantangan di media sosial. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Sampai mau sekolah, sita dulu.